Artinya, lihatlah apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan. Seringkali dalam sebuah kegiatan pembicaraan atau presentasi di kelas, kita lebih minat untuk mendengarkan ketika pembicaranya itu memiliki citra yang baik, memiliki popularitas yang tinggi. Sedangkan ketika dia presentasi atau membawakan sebuah materi, terkesan nilai-nilai yang dia bicarakan itu tidak berbobot sama sekali. Sedangkan mungkin ada teman kita atau orang lain yang tidak memiliki popularitas setinggi orang tersebut, tidak memiliki citra yang baik, atau sekedar orang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia membawakan sebuah materi, dia memiliki pokok-pokok penyampaian, inti-inti pembicaraan, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan lebih berbobot dari orang sebelumnya. Maka izinkan kami membahas tentang analisis implementasi PT Lipo Karawaci Tbk. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan video kali ini. Perkenalkan pada kesempatan kali ini, pada tujuan video ini dibuat yaitu untuk diajukan kepada Ibu Cempaka Pranata sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen pada program studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, masuk ke dalam topik kita kali ini, yaitu saya akan membacakan profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Lipo Karawaci Tbk, bidang usaha yaitu perusahaan, jenis produk kesehatan, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Masuk pada poin sejarah perusahaan. PT Lipo Karawaci Tbk didirikan dengan nama PT Tunggal Reksa Kencana pada tanggal 15 Oktober 1990. Anggaran dasar perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan akta penyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa nomor 9 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Tabuhani, notaris di Jakarta, mengenai persetujuan perubahan susunan direksi dan pemegang saham. Perubahan ini telah dicatat dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya yang pada tanggal 24 Juni 2022. Ruang lingkup kegiatan usaha-perusahaan adalah bidang real estate, termasuk namun tidak terbatas pada real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate seperti tanah, bangunan, apartemen, mal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gudang pertemuan, perhotelan, pusat sarana olahraga dan sarana penunjang, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman, aktivitas profesional, ilmiah dan sains, konstruksi, pengangkutan, perdagangan, pengolahan air, pengolahan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, aktivitas ketenaga kerjaan, dan penunjang usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan investasi ataupun pelepasan investasi modal dalam perusahaan lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993 sampai dengan tanggal laporan. Kegiatan utama perusahaan anak grup adalah dalam bidang real estate development, real estate management, dan service, serta fund management atau investasi. Area kerja grup meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa entitas anak yang berdomisili di Singapura, Malaysia, Virgin Islands, Vanuatu, dan sebagainya. Lokasinya untuk PT Lipo Karawaci Tbk yaitu di Jalan Paulus Bapak, Panggung Raya nomor 7, Menara Matahari, lantai 22 dan 23, Lipo Karawaci Sentral, Tangerang, bertempat di Banten, Indonesia. Jumlah karyawan pada saat kita meneliti ini yaitu pada data 2020 yaitu 14.927. Visi dari PT Lipo Karawaci adalah menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia dan secara regional dengan dekat untuk menyentuh kehidupan masyarakat yang luas di semua lini bisnis dan senantiasa menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Sedangkan untuk misi dari PT Lipo Karawaci di sini ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia kelas menengah dan kelas atas di bidang perumahan, pusat perbelanjaan, dan komersial, layanan kesehatan, hiburan, infrastruktur, dan jasa perhotelan. Memelihara kelangsungan pertumbuhan usaha melalui pengembangan sumber pendapatan berkesinambungan dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu memberikan lingkungan hidup berkualitas yang meningkatkan pengalaman sosial dan spiritual bagi para pelanggan, serta menyediakan suasana ramah lingkungan terbaik pada setiap proyek pengembangannya. Kita akan masuk kepada pokok-pokok
penelitian kali ini, yaitu implementasi manajemen dalam PT Lipo Karawaci Tbk. Yang pertama kita akan membahas tentang pendelegasian wewenang, seperti contohnya mungkin pendelegasian dari CEO ke bawahannya seperti apa, dan mungkin lebih kompleksnya lagi pendelegasian wewenang pada PT Lipo Karawaci Tbk. Kita akan langsung kepada hubung yang berbicara langsung tentang pendelegasian wewenang ini. Wewenang itu sendiri. Terima kasih buat waktunya moderator. Jadi pendelegasian wewenang itu yang pertama kita bisa memberikan persetujuan dan bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan tertentu dan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan PT Lipo Karawaci tersebut. Dan ada juga melakukan pengambilan keputusan dengan tindak. Dan ada juga kita bisa memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dan juga kita bisa meminta penyelenggaraan RPS memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertentangan dengan ada. Juga kita meminta penyelenggaraan RPS memberikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, dari KAU-nya berarti secara tersirat atau bersurat pendelegasian wewenang adalah proses penyerahan wewenang baik dari atasan ke bawahan atau bisa juga dari bawahan atau ke atasan dengan beberapa persyaratan seperti mungkin atasannya sedang ada keperluan yang lebih penting untuk sebuah perusahaan sehingga ada bidang-bidang lain yang setidaknya bisa menghandle pekerjaan dari atasan tersebut sehingga atasan memberikan hak langsung kepada bawahan untuk memegang kerjanya yang mungkin dia lewati karena ada kepentingan lebih besar. Seperti contohnya tadi memberikan persetujuan dan bantuan pada direksi dalam melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Motivasi, mungkin di sini maksudnya motivasi entah pekerja yang masuk ke PT Lipo Karawaci ataupun motivasi dari perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan kinerja para bidang-bidangnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kita akan masuk di poin motivasi di PT Lipo Karawaci Tbk. Kepada saudari yang berbincang, silakan. Jadi motivasi PT Lipo Karawaci itu sendiri itu kita harus menyadari pentingnya motivasi dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan, dan perusahaan sendiri menerapkan berbagai program insentif yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi antara lain program pelatihan karyawan, pelatihan teknis dan pelatihan beasiswa. Dan juga PT Lipo ini memastikan para karyawannya dapat berpartisipasi aktif dalam budaya kinerja. Jadi program pelatihan teknis yang diselenggarakan secara berkala yaitu pelatihan yang berkaitan dengan pelatihan teknis atau profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan tersebut. Berarti secara tidak langsung motivasi dari perusahaan ini adalah menitikberatkan kepada karyawan sehingga karyawan memiliki kinerja yang baik itu bisa berupa dari program beasiswa pelatihan teknis dan tadi bisa disebutkan dari bawahnya yaitu program baru yang berorientasi pada karyawan. Berarti dari dasarnya sendiri PT Lipo Karawaci ini ingin memberikan kesan terbaik, pelayanan terbaik kepada karyawannya sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif, kreatif, produktif dan lain sebagainya sehingga para karyawan bisa betah dan menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu dan baik sehingga tujuan-tujuan dari PT Lipo Karawaci sendiri bisa tercapai dengan baik dan benar. Apa sih komunikasi di dalam PT Lipo Karawaci, seperti apa bentuknya dan apa aja sih komunikasi yang terjadi di dalam PT Lipo Karawaci? Mungkin kepada Mbak Mandra boleh dijelaskan. Seperti yang kita tahu, komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam perusahaan karena setiap hal yang terjadi di perusahaan ini melalui koordinasi pasti melakukan komunikasi antara bawahan dan atasannya. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara seperti media surat, media telepon, media internet seperti surat elektronik, SMS, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga ketika proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik dengan meminimalisir resiko sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang bernuansa positif, produktif, memastikan komunikasi yang efektif dan efisien, serta dapat mengelola hubungan atau pembicaraan kerja dengan baik dan benar. Semua hal tersebut ditujukan agar dapat menaikkan lingkungan kerja di dalam perusahaan menjadi lingkungan kerja yang baik untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan perusahaan di PT Lipo Karawaci Tbk ini. Dari informasi yang disampaikan Kang Mada mengenai komunikasi, berarti secara tidak langsung komunikasi kali ini terjadi dalam setiap lini bidang bisnis di PT Lipo Karawaci. Mungkin dari bidang manajemen, mungkin dari bidang CEO-nya atau bidang-bidang lainnya, pasti terjadi sebuah komunikasi antara atasan ke bawahan atau bawahan ke bawahan lainnya atau ke
komunikasi itu ditujukan untuk mencapai suatu proyek besar atau suatu tujuan besar yang ingin dicapai secara bersama. Jadi komunikasi ini adalah jembatan dari seseorang ke seseorang untuk menyampaikan informasi tertentu sehingga para karyawan-karyawan ini mengetahui apa yang dia kerjakan dan apa yang mereka tuju. Dari poin tersebut kita akan lanjut di poin kepemimpinan. Seperti apa sih atau bagaimana sih kepemimpinan di PT Lipo Karawaci, atau kita lihat langsung dari CEO-nya sendiri yaitu John Riyadi, itu seperti apa untuk tipe kepemimpinannya. Kepada saudara yang bersangkutan bicara, boleh dibicarakan. Baik, terima kasih Bapak atas. Seperti yang kita tahu, John Riyadi, CEO dari PT Lipo Karawaci Tbk ini memiliki tipe kepemimpinan demokratis. Hal ini bisa dilihat dari John Riyadi. John Riyadi lebih menegakkan masukan dari bawahannya, meskipun pada akhirnya dia yang memutuskan untuk mengambil keputusan. Dan itu, John Riyadi memiliki gaya revolusioner, artinya pemimpin yang membawa perubahan bagi perkembangan organisasinya. Ia ingin menjadikan Lipo Karawaci sebagai regional pemimpin di kawasan Asia Tenggara dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Hal ini bisa dilihat, ia lebih memfokuskan pada 3 sektor bisnis utama, yaitu kesehatan, keuangan, dan perbelanjaan, karena 3 sektor ini memiliki potensi besar dan masanya selalu ada. Berarti dari tipe kepemimpinan beliau yaitu demokratis dan revolusioner. Demokratis dicontohkan dari sikap dia menerima masukan dari bawahan ataupun orang-orang karyawannya sehingga dia mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail, dan tetap saja kepada John Riyadi, dia yang memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Untuk revolusionernya yaitu dia memilih tipe ini karena sifat dia yang ingin membawa sebuah PT Lipo Karawaci ini ke dalam sebuah perubahan yang lebih besar yang difokuskan pada pusat kesehatan, perumahan, dan perbelanjaan. Kita lanjut di poin dinamika konflik dalam PT Lipo Karawaci. Mungkin yang dimaksud dinamika konflik ini adalah pergerakan konflik apa saja yang telah terjadi selama pendirian PT Lipo Karawaci hingga saat ini. Mungkin kepada Mas Valen bisa dijelaskan apa saja sih contoh-contoh atau penjelasan mengenai dinamika konflik di dalam PT Lipo Karawaci. Ya, baik. Dinamika konflik itu sendiri biasanya munculnya konflik atau perselisihan dalam organisasi atau perusahaan merupakan suatu kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak memenuhi tujuan atau sasaran secara tepat, sehingga menghasilkan suatu masalah baru. Suatu pemahaman akan konsep dan dinamika konflik menjadi bagian penting dalam riset perilaku organisasional. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami dengan baik. Pada dasarnya, konflik merupakan suatu perlombaan menang dan kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingan, ideologi, dan tujuan satu sama lain dalam organisasi, atau dapat dikatakan juga bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua atau lebih pihak yang terkait. Pada kasus konflik di perusahaan PT Lipo Karawaci Tbk, kita peneliti mengambil contoh kasus konflik di dalam perusahaan tersebut. Ada dua kasus di PT Lipo Karawaci, yaitu kasus penyelenggaraan tanah di Lipo Karawaci, Tangerang. Pemerintah menyita 49 bidang tanah seluas 5.290 meter persegi terkait penagihan utang BLBI. Salah satu aset obligor yang disita tanah milik Lipo Karawaci, Tangerang, Banten pada Jumat 27 Agustus 2021. Namun, PT Lipo Karawaci Tbk membantah pemerintah menyita tanah itu disebut sudah dikuasai negara secara hukum sejak 2001. Corporate Communication Lipo Karawaci dalam Kamayan Jati menekankan lahan itu bukan milik perusahaannya. Tidak ada satupun perusahaan Lipo atau Subang Lipo yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau 1 sen pun dalam BLBI, kata Danang belum lama ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan tentang aset BLBI yang telah berubah menjadi kawasan perumahan di Jakarta Timur. Ia menegaskan, kasus pengalihan untuk kasus-kasus seperti ini kita akan melihat bagaimana dana tersebut beralih. Dalam hal ada maka kita akan bekerja sama dengan Barreskrim, kata Mahfud dalam konferensi pers daring Selasa 21 Agustus 2021. Sekian dari dinamika konflik. Berarti dinamika konflik itu dasarnya konflik itu sendiri merupakan suatu perlombaan menang dan kalah antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mungkin ada kesepakatan ideologi atau kepentingan sehingga tercipta konflik baru atau masalah baru. Pada contoh dinamika konflik ini yaitu tentang kasus penyerobotan tanah di Lipo Karawaci Tangerang. Berarti kondisinya di sini PT Lipo Karawaci itu membantah bahwa mereka tidak meminta atau mendapatkan sekalipun 1 sen pun dari dana BLBI, sehingga PT Lipo Karawaci ini membantah tentang persoalan tersebut. Seperti itu. Ya. Kita masuk dalam peran dan teknik. Kita masuk di poin peran dan teknik. Seperti apa sih peran dan teknik pengendalian di PT Lipo Karawaci? Mungkin ada teknik khusus tentang pengendalian pada sektor-sektor tertentu di PT Lipo Karawaci atau sebagainya. Bisa dijelaskan kepada Mbak Dewi seperti apa peran dan teknik dari PT Lipo Karawaci? Oke,
juga memerlukan citra dan reputasi yang positif untuk memperoleh kepercayaan publik karena Jerman perusahaan yang sempat terlibat kegagalan bisnis di masa lalu. Penelitian ini menggunakan konsep peran public relation oleh Bloom dan Blazer. Proses media relation dari Hendrik dan Hayes yang digunakan sebagai fokus dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa divisi Corporate Communication PT Lipo Karawaci Tbk telah melakukan peranan sebagai teknisi komunikasi penasihat ahli dan fasilitator komunikasi melalui kegiatan-kegiatan media relation di mana peranan sebagai teknisi komunikasi adalah peranan yang paling dominan dan jelas terlihat. 4 tahap proses media relation juga telah dijalankan, mulai dari tahap riset, tentuan tujuan, programming, hingga evaluasi. Divisi Corporate Communication berfokus untuk menjangkau media cetak, koran, dan portal berita online sebagai media utama untuk menjangkau publik perusahaan. Strategi media relation yang digunakan adalah dengan menjalin hubungan interpersonal yang profesional antara praktis publik relation perusahaan dengan wartawan dan selalu menciptakan news value dalam setiap kegiatan media relation perusahaan. Berarti di sini titik beratnya dalam peran data pengendalian yaitu pada PT Lipo Karawaci ini mengambil sebuah proses pengendalian yaitu melewati media relation yang telah dijalankan mulai dari tahap riset, penentuan tujuan, programming hingga evaluasi. Divisi Corporate Communication berfokus menjangkau media cetak dan portal berita online sebagai media utama untuk menjangkau publik perusahaan. Berarti secara tidak langsung PT Lipo Karawaci ini menekankan teknik pengendalian seperti data-data, terus riset, dan untuk dievaluasi sehingga hasil evaluasi itu diambil sisi positifnya dan diberitakan ke media tentang citra baik dari sebuah PT Lipo Karawaci Tbk ini. Seperti itu. Berlanjut pada poin terakhir pada video kali ini yaitu tentang sebuah sistem informasi manajemen di perusahaan PT Lipo Karawaci. Adapun sistem informasi ini mungkin adalah bagaimana sebuah PT Lipo Karawaci ini memanage atau mengatur informasi-informasi apa saja yang dapat dari luar, dari eksternal maupun internal sehingga diolah menjadikan sebuah informasi yang positif dan berguna bagi setiap divisi atau bidang di perusahaan PT Lipo Karawaci tersebut. Kita akan membahasnya lebih dalam kepada seseorang yang paham mengenai sistem informasi manajemen di PT Lipo Karawaci. Pak Badrin. Oke, sistem informasi manajemen. Keterbukaan informasi adalah sebuah bagian penting dari corporate governance. Direksi PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR telah menyusun kebijakan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, investor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya adalah sah, akurat, benar, dan jelas. Informasi mengenai LPKR seperti dalam tulisan secara verbal, melalui telepon, internet, press release kepada jurnalis atau investor, atau konferensi pers, telekonferensi atau metode lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tercakup dalam kebijakan keterbukaan informasi. Standar pengungkapan informasi. Yang pertama, pengungkapan informasi material yang belum dikeluarkan oleh perseroan kepada masyarakat harus diberitakan secara benar, akurat, teliti, dan sepenuhnya. Pengungkapan ini bertujuan agar pemodal dan pemegang saham menerima informasi dengan mudah dan memadai. Informasi wajib disediakan di dalam situs web LPKR secara tepat waktu. Yang kedua, pengungkapan informasi yang bersifat rencana ke depan atau sebagai antisipasi arah bisnis dan operasi perseroan di masa mendatang patut dibuat secara cermat. Yang ketiga, informasi material yang telah dibuka kepada masyarakat diberikan secara jelas dan akurat agar tidak membingungkan. Informasi lanjutan terkait informasi material yang telah diungkapkan sebelum harus diungkapkan secara jelas dan konsisten untuk menghindari kebingungan atau miskomunikasi. Yang keempat, informasi material. Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investasi pemodal, calon pemodal atau pihak lainnya. Antara lain ada dua, yaitu penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, dan pembentukan usaha gabungan, pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. Baik, dari penjelasan Kaderin tentang sistem informasi manajemen, berarti PT Lipo Karawaci sendiri itu mungkin bisa dianalogikan sebagai suatu tubuh yang dia menerima informasi dari pihak eksternal, mungkin dari media yang mendapatkan berita buruk, mungkin ada
nilai-nilai buruk dari ketua atau CEO-nya yang berperilaku buruk di hadapan media, sehingga media menyampaikan informasi yang buruk, memberikan citra yang buruk kepada masyarakat, sehingga masyarakat memandang buruk tentang PT Lipo. Itu juga merupakan tugas dari PT Lipo, sehingga baik dari PT Lipo-nya sendiri, dari setiap karyawan ataupun setiap bidang memberikan citra kerja dan nuansa yang positif, sehingga dari pihak media menangkap sisi positif dari PT Lipo, sehingga masyarakat luas menilai bahwa PT Lipo Karawaci ini layak untuk dijadikan sebuah disebut sebagai pilihan yang baik untuk menaruh uang kita dalam berinvestasi di dalam PT Lipo Karawaci, sehingga informasi tersebut ditujukan juga untuk para investor. Bila ada informasi yang buruk tentang PT Lipo, pasti juga ada harga saham yang turun dari PT Lipo itu sendiri, yang mengakibatkan para investor itu sedikit bimbang untuk menaruh uangnya di PT Lipo. Sehingga di sini poin utamanya sistem informasi yaitu memberikan citra baik kepada media, yang dimana efek dari media itu sendiri adalah memberikan citra yang baik, penggambaran yang baik tentang PT Lipo Karawaci, sehingga masyarakat luas bisa menaruh uangnya kepada PT Lipo Karawaci untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga informasi-informasi tersebut sangat diperlukan dalam perusahaan PT Lipo Karawaci. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada pun kurangnya kami mohon maaf. Kepada Mbak Ulia bisa disebutkan tadi membicarakan tentang apa saja? Jadi saya sendiri tadi menjelaskan tentang motivasi dan delegasi dan wewenang tentang PT Lipo Karawaci. Saya menjelaskan tentang komunikasi dan kepemimpinan di perusahaan Lipo Karawaci. Saya menjelaskan tentang dinamika konflik dalam PT Lipo Karawaci. Saya menjelaskan tentang peran dan teknik sistem informasi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.